Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang konsep routing dan jenis-jenis routing, ya. Routing itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian yang pernah kalian pelajari mulai dari kelas 10. Ya, pasti kalian pernah sekilas mendengar atau membaca dari buku atau dari media lainnya. Jadi kali ini Ibu akan melanjutkan tentang jenis-jenis routing, ya. Routing itu kalau dari kata dasar bendanya itu router, ya. Router itu sebuah perangkat keras di mana fungsinya itu untuk melanjutkan atau meneruskan transformasi data dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya. Untuk kita lanjutkan tentang routing ini, apa itu pengertian routing? Ya, di sini bisa kalian baca. Routing itu adalah mengandung arti proses, ya. Kalau ada akhiran ing dalam bahasa Inggris itu artinya proses atau sedang melakukan, ya. Jadi kalau kita artikan routing itu artinya pengiriman data dari satu host, ya, satu host atau satu pengguna, ya, orang yang menggunakan dalam suatu network, dalam suatu jaringan ke host dalam network lain melalui suatu router. Jadi alat bantunya itu, perangkatnya itu adalah sebuah router. Jadi itu untuk pengertiannya. Kita lanjutkan. Agar sebuah router bisa melakukan proses pengiriman data, ya, atau kita sebut dengan routing, hal-hal yang perlu diketahui oleh router yaitu, ya, yang diketahui oleh router perangkatnya yaitu satu, alamat tujuan dari host yang akan kita kirim data, ya. Yang kedua, router terbaik untuk setiap network remote. Ya, pasti router yang kita gunakan dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, router tersebut mungkin terhubung ke semua network remote. Oke, itu untuk aturan yang harus diketahui oleh sebuah router jika dia akan melakukan routing atau pengiriman paket data. Kemudian, agar paket data tersebut diketahui jalur-jalur routingnya, ada beberapa jenis routing. Ya, secara umum jenis-jenis routing ini ada 3, yaitu routing statis, routing default, dan routing dinamis. Kita akan terangkan satu persatu tentang ketiga routing ini. Yang pertama, routing statis. Routing statis ini dilakukan secara manual, ya, oleh administrator jaringan. Caranya dengan memasukkan pengaturan routing ke dalam route table dari router, kan? Jadi pengaturannya itu ada atau konfigurasinya itu ada jika kita sebagai seorang administrator daripada alat router ini. Kemudian pengaturan tersebut mendefinisikan jalur sebuah paket dengan suatu tujuan akan dilewatkan melalui interface mana, ya. Jadi kita akan mengatur ke jalur mana paket tersebut akan kita kirimkan tujuannya, ya, ke host mana yang akan kita kirimkan data yang akan kirimkan tersebut. Itu untuk pengertian routing statis. Apa kelebihan dari routing statis ini? Yang pertama, tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Ya, tidak ada batasan paket data yang digunakan di antara router.
Yang kedua, jaminan keamanan. Jaminan keamanan karena administrator jaringan dapat memilih untuk mengatur akses routing ke jaringan tertentu saja, ya. Yang ketiga, tidak ada overhead atau waktu pemrosesan pada CPU router. Itu ketiga kelebihannya untuk router statis. Kekurangannya, sini ibu bikin ada 3 kekurangan. Yang pertama, jika sebuah network ditambahkan ke internet network, ya, administrator harus menambahkan sebuah routing table ke semua router yang terhubung secara manual. Jadi ini kalau untuk cara menambahkannya mungkin bisa kita gambarkan terlebih dahulu. Cuma kalau kita secara video mungkin kurang efektif, ya. Nanti kalau kita dikasih kesempatan untuk belajar tatap muka, ya, kita akan kembangkan cara untuk menggambar routing table ini, ya. Mudah-mudahan itu akan terjadi. Kita akan belajar secara tatap muka. Kekurangan yang kedua, tidak cocok untuk jaringan komputer skala besar karena untuk menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full time sendiri, ya. Namanya manual, ya. Manual pasti tidak bisa untuk skala besar, ya. Maksudnya skala besar itu jaringan komputernya banyak yang menggunakan routing ini. Yang ketiga, administrator harus paham betul perihal internet worker dalam sebuah sistem dan pengaturan router dengan benar, ya. Administrator atau kita sebut dengan adminnya itu harus benar-benar fokus untuk harus paham betul pengaturan router dengan baik. Itu untuk routing statis. Kita lanjutkan untuk routing default. Pengertian routing default ini digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual ke router hop berikutnya. Kedua, digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar, ya, didefinisikan dengan alamat 0.0.0.0/0. Oke. Itu untuk routing default. Kelebihannya, konfigurasi cukup simpel. Yang kedua, administrator cukup memasukkan satu perintah routing. Kalau untuk kekurangannya, adanya routing yang tidak diperlukan. Routing ini memungkinkan semua router menerima routing yang tidak diperlukan, sehingga dapat menaikkan pengguna hardware dan membuat kinerja router menjadi lelet, ya. Adanya routing yang tidak diperlukan memungkinkan semua router menerima routing yang tidak diperlukan, ya. Jadi kekurangannya kalau kita menambah pengguna hardware untuk masuk dalam routing ini akan menyebabkan kinerja router menjadi lambat, ya. Lelet itu lambat. Kemudian yang ketiga, routing dinamis. Ya, apa itu routing dinamis? Yaitu proses routing atau pengiriman data yang dilakukan dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat, ya. Otomatis. Yang kedua, routing jenis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer, ya. Kalian mungkin sudah mempelajari tentang layer 7 OSI layer itu. Jadi routing ini pada komputer itu bekerja pada lapisan network, ya. Yang ketiga, routing dinamis ini digunakan untuk menemukan network atau jaringan serta untuk melakukan update routing table pada router. Untuk kelebihannya, hanya mengenalkan alamat host yang terhubung langsung dengan router. Yang kedua, router tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, ya. Jadi si admin itu tidak perlu bekerja ekstra untuk mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika ada penambahan network baru, maka semua router tidak perlu mengatur ulang, ya. Itu
Kelebihannya, kekurangannya. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaharui routing table di setiap waktu tertentu, ya kan? Jadi kalau ada penambahan table routing baru, itu akan menyebabkan si admin itu bekerja keras, ya, dan routernya pun akan bekerja dengan lebih berat jika kita selalu menambah kerja router. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan routing table memakan waktu lama. Alasannya karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada routing table yang cocok. Jadi inilah 3 jenis routing. Yang pertama routing statis, kedua routing dinamis, dan routing default yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing daripada konsep routing ini. Jadi untuk tugas kalian, Ibu inginkan kalian memindahkan materi ini ke buku catatan tugas kalian khusus AIJ. Jangan dicampur dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, kalian carilah jenis-jenis router beserta fungsinya. Kemudian kalian jelaskan jenis konfigurasi routing. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini mengenai jenis-jenis routing. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan kalian wajib mengerjakan tugas yang Ibu berikan tentang jenis routing ini. Terima kasih, salam sehat selalu buat kita semua. Tuhan memberkati.